Pernahkah kamu mengabaikan tanda bahaya dalam perilaku kamu sendiri? Kita sering berfokus pada mengidentifikasi tanda-tanda bahaya pada orang lain dan cenderung mengabaikan tanda-tanda yang ada dalam diri kita sendiri. Ini adalah bias yang umum terjadi di antara kita semua. Kita menjalani hidup dengan berpikir bahwa kita kebal terhadap kesalahan, tidak menyadari fakta bahwa tindakan kita mungkin secara tidak sengaja menyakiti orang-orang yang kita temui. Itulah mengapa penting untuk mengenali tanda bahaya dalam perilaku kamu sendiri. Dengan menyadari tanda-tanda peringatan ini, kamu bisa menjadi lebih sadar dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Nomor 1. Kesulitan mengelola dan mengekspresikan emosi. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan hidup dan berhubungan dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Mengelola emosi secara efektif memungkinkan kamu merespon situasi secara seimbang, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat juga menumbuhkan komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Jika kamu bergumul dalam masalah ini, maka hal ini dapat membuat hubungan menjadi tegang, tidak nyaman, dan menghambat kesadaran diri. Nomor 2. Secara konsisten tidak dapat diandalkan atau gagal menindaklanjuti komitmen. Komitmen penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan mendorong produktivitas dan efisiensi. Ini adalah karakteristik utama profesionalisme dan membantu dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika kamu terus-menerus gagal memenuhi komitmen, orang lain mulai meragukan kepercayaan kamu dan hal ini dapat merusak reputasi kamu. Hal ini juga dapat menimbulkan stres atau ketidaknyamanan, dan hal itu dapat merusak hubungan kamu. Nomor 3. Terlibat dalam perilaku pasif-agresif. Komunikasi langsung dan tegas sangat penting untuk interaksi interpersonal dan membangun hubungan yang efektif. Ini berarti mengekspresikan diri kamu dengan jelas, jujur, dan penuh hormat sambil mendengarkan orang lain secara aktif. Ketika kamu mengungkapkan rasa frustasi atau keluhan kamu secara tidak langsung, kamu terlibat dalam perilaku pasif-agresif. Hal ini dapat berupa penghinaan halus, sarkasme, atau sengaja menyembunyikan informasi. Meskipun kamu mungkin yakin bahwa kamu menghindari konflik, perilaku pasif-agresif seringkali menimbulkan kebencian dan merusak kepercayaan. Nomor 4. Kesulitan dalam menerima feedback. Bersikap terbuka terhadap feedback sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dan kesuksesan baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun profesional. Pikirkan seperti ini, feedback seperti jendela untuk melihat bagaimana orang lain memandang kamu. Ini memberi kamu kesempatan untuk melihat diri kamu dari sudut pandang berbeda dan mengungkap titik buta yang mungkin tidak kamu sadari. Nomor 5. Menjadi terlalu kompetitif dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Persaingan yang sehat dapat menjadi motivator yang baik untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Ini melibatkan upaya untuk menjadi yang terbaik sambil mengakui dan menghargai kemampuan dan pencapaian orang lain. Ini juga meningkatkan rasa percaya diri saat kamu menyaksikan kemajuan dan pencapaian kamu. Namun, menjadi terlalu kompetitif dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari orang lain dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini mendorong lingkungan yang toksik, mengikis kepercayaan, menyebabkan stres dan kelelahan. Nomor 6. Mengabaikan batasan. Menetapkan dan menghormati batasan adalah salah satu aspek terpenting dalam hubungan apapun. Batasan berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana individu harus diperlakukan, apa yang dapat dan tidak dapat diterima, dan di mana letak tanggung jawab setiap orang. Mereka membantu menjaga rasa aman dan kesejahteraan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Mengabaikan batasan seseorang membuat mereka merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan diremehkan. Hal ini dapat menimbulkan rasa dendam dan berujung pada konflik serta jarak antara kamu dan orang lain.
Nomor 7. Menunjukkan perilaku egois. Memahami keseimbangan dan kompromi dalam hubungan adalah hal yang sangat penting. Jika kamu terus-menerus memprioritaskan diri sendiri, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dan rusaknya komunikasi. Ketika orang lain menyadari bahwa kamu hanya peduli pada kepentingan kamu sendiri, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa kamu peduli pada mereka. Hal ini dapat menimbulkan jarak dan akan menyulitkan dalam membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Nomor 8. Ketidakjujuran atau kurang integritas. Kejujuran dan integritas merupakan hal mendasar dalam perilaku etis, dan keduanya sangat dihargai dalam lingkungan pribadi dan profesional. Jika kamu terus-menerus melakukan praktek yang tidak jujur atau kurang berintegritas, orang lain akan sulit mempercayai kamu, sehingga merusak hubungan kamu dan membatasi peluang kamu untuk tumbuh dan sukses. Selain itu, kurangnya kejujuran dan integritas mengikis harga diri dan pedoman moral kamu, yang menyebabkan kekacauan batin dan rasa percaya diri yang berlebihan. Nomor 9. Menyimpan dendam. Meskipun memaafkan tidak selalu mudah, memaafkan adalah alat yang ampuh yang memungkinkan kamu melepaskan perasaan dendam, marah, atau kepahitan terhadap seseorang yang telah berbuat salah kepada kamu. Dengan memaafkan, kamu bisa move on, menyembuhkan dan mengembalikan keharmonisan dalam hubungan. Saat kamu menyimpan dendam, kamu terus-menerus memikirkan masa lalu yang membuat kamu terjebak dalam siklus negatif. Hal ini mempengaruhi kesehatan mental kamu, menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan penyakit fisik. Nomor 10. Kecenderungan memanipulasi atau memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mengembangkan rasa hormat dan menemukan cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan pribadi sangat penting untuk hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermanfaat. Ketika kamu memanipulasi atau memanfaatkan orang lain untuk keuntungan kamu sendiri, hal itu merusak kepercayaan, mengikis hubungan, dan mencerminkan kurangnya empati dan integritas. Selain itu, mengandalkan manipulasi atau eksploitasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri, karena gagal membangun hubungan yang otentik dan bermakna, berdasarkan rasa saling menghormati dan kepedulian yang tulus. Dengan mengenali dan mengatasi tanda-tanda bahaya ini, kamu bisa menjadi lebih sadar akan tindakan kamu dan membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Sekian video kali ini. Bagi untuk kalian semua, terima kasih.